Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun teman-teman berada, kembali lagi di Gawe Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Namaku Guntur, dan ini adalah video keempat dari tutorial pengembangan game platformer 2D. Aku letakkan video sebelumnya di bagian atas layar ya. Di video itu kita menganimasikan hero dan meletakkan script untuk mengatur animasi yang sesuai. Hari ini kita akan meletakkan kamera pada hero, dan kita akan melakukannya dengan dua langkah. Yang pertama, kita akan memperbesar peta level, dan yang kedua, kita akan meletakkan serta mengkonfigurasi kamera pada hero. Oh ya, aku sertakan juga link file project kemarin di kolom deskripsi. Kalau teman-teman ingin menggunakannya, silakan di-download ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Godot dan kita buka file project platformer yang kemarin ya. Saya juga sudah aktifkan file scene level 1.scn. Nah, untuk langkah pertama cukup simple. Kemarin kita sudah buat level dan masih segini aja. Nah, ini kita perlu perbesar peta agar lebih luas. Caranya masih ingat ya, kita pilih tile map dan akan membuka panel tile di sini. Ini bisa kita kecilkan juga dikit kalau mau, atau kita geser aja biar ada lebih banyak kolom. Nah, untuk mulai menggambarnya, saya kasih tips ya. Yang paling gampang adalah pertama kita membuat dasarnya dulu, menggambar dasarnya dulu, baru kemudian kita berdetail. Jadi untuk menggambar yang dasar, kita ambil tilenya yang hitam, misalnya yang ini. Lalu kita mulai gambar aja, jadi misalnya ini saya nggak suka ya, terlalu ke bawah, jadi ini aku hapus aja dulu. Terus selanjutnya ini saya perluas. Mungkin sampai sini aja. Terus kemudian mulai bikin tembok yang sebelah kanan. Lalu ini saya teruskan saja. Dan mungkin ini akan ada lagi ke bawah dikit. Lalu kita coba bikin yang lebih tinggi lagi. Tapi kemudian di sini kita bikin yang lebih kecil. Oh, ini kayaknya mau aku geser ke kanan. Oke. Kemudian ini mau saya kasih tonjolan dikit. Dan mungkin ini akan ada satu pulau untuk diinjak dan sampai ke sini. Dan mungkin kita kasih begini ya. Ini mungkin bisa digedein dikit. Dan sekalian aja ini diperluas bagian atasnya. Sekalian aja aku tambahkan juga yang sebelah kiri. Oke, nah ini kurang lebih dasarnya kayak gini ya. Kita bisa kira-kira. Lalu baru kita perdetail. Jadi tadi bagian sini itu kurang pas ya untuk gambarnya. Nah, ini mulai kita ganti sesuai dengan tilenya yang pas ya. Seperti ini. Nah, ini aku akan percepat videonya supaya teman-teman bisa melihat hasilnya dengan segera. Tapi kurang lebih seperti ini, nanti teman-teman bisa mengikutinya ya. Oke, kira-kira kayak gini levelnya. Dan kita akan mulai ke langkah kedua, yaitu kita akan menambahkan kamera buat hero. Untuk menambah kamera pada hero, pertama kali kita akan klik pada node atau game object hero, lalu kita klik plus di pojok kiri atas panel scene. Kemudian kita di sini akan tulis kamera 2D, double klik. Nah, ini akan membuat node atau game object kamera yang baru di dalam hero. Artinya nanti kamera ini akan mengikuti gerak-gerik hero. Nah, di dalam inspektor kita akan nyalakan current ya. Artinya kamera ini akan menjadi kamera yang utama yang akan dipakai di game. Nah, begini saja sebenarnya sudah cukup, kamera sudah bisa kita pakai. Jadi kita coba aja kita play scene.
Oke, kamera sudah bergerak sesuai dengan pergerakan hero ya, ke kiri dan ke kanan, bisa naik dan ke bawah. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita konfigurasi. Yang pertama, kamera bisa memperlihatkan bagian yang tidak dilukis ya di peta level. Kemudian kamera juga pergerakannya sangat reaktif ya. Hero bergerak sedikit, kamera juga langsung bergerak. Dan ini ketika jatuh, kamera juga ikut jatuh mengikuti hero. Nah, ini kita bisa atur supaya kita buat lebih nyaman bagi pemain ya. Kita matiin dulu. Nah, yang pertama kita akan membatasi pergerakan kamera supaya tidak mengikuti hero kemanapun hero bergerak ya. Yang pertama itu adalah limit, dan itu ada di sebelah sini. Kita bisa lihat bahwa limit defaultnya itu angka yang sangat besar, minus 1 juta di sebelah kiri, minus 1 juta di atas, 1 juta di kanan, dan 1 juta ke bawah. Nah, ini kita bisa atur supaya ngikutin bentuk dari level. Untuk mempermudah juga kita akan menyalakan garis pemandunya, ada di sini di bagian editor. Lalu kita akan klik Draw Limits. Nah, ini harusnya akan ada garis warna kuning. Kita ubah aja dulu yang bagian left ini ke 0, akan muncul garis kuning ini. Dan kalau kalian perhatikan, ada garis biru kotak ini adalah garis draw kameranya, atau nanti kamera akan memperlihatkan bagian yang ini, ya kan? Dan ketika kita ganti left ke 0, itu otomatis dia mengikuti bagian yang paling kiri adalah 0. Ya, kalau kita ganti yang top, ini yang tadi ada di atas ya. Kalau kita ganti ke 0, ini kan 0 ya, yang bagian merah ini 0. Kita akan lihat bahwa kamera akan mengikuti atau tidak akan melewati daerah 0 yang atas ini. Jadi dia akan terbatas di sini. Kemudian yang bawah kita pakai angka misalnya 240. Ini mungkin terlalu mepet ya. Jadi kita gedein aja dikit ke bawah ya. Jadi 280 mungkin. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa sedikit ke bawah tapi tidak terlalu bawah. Dan di sebelah kanan ini kita kurangin ke misalnya 1024. Ini terlalu mepet. Kayaknya kita kasih sedikit lagi ke kanan. 1056. Kita langsung bisa coba. Kita klik play scene. Dan sudah benar ya. Sekarang limit kameranya sudah diatur supaya dia tidak memperlihatkan bagian yang kosong. Ya, kalau kita ke kiri juga dia akan berhenti di situ. Dan ketika jatuh, dia tidak akan mengikuti hero, jatuh ke bawah. Kalian tahu nggak sih kapan Godot itu pertama kali dibuat? Godot Game Engine bukan game engine baru loh. Dibuat pertama kali di tahun 2007 oleh Juan dan Ariel. Bukan Ariel yang ini ya. Juan Linietsky dan Ariel Manzur. Keduanya bekerja sama cukup lama, hingga di Februari 2014, source code Godot dirilis untuk umum di GitHub. Semenjak itu, Godot adalah salah satu game engine open source yang memiliki komunitas besar. Keren ya? Nah, selanjutnya kita akan mengubah atau mengkonfigurasi kamera supaya pergerakannya lebih halus, itu dengan cara mengatur di smoothing dan di drag margin. Oke, yang pertama kita bisa lihat di bagian smoothing, ini masih off ya, dan kita bisa enable. Kalau kita hover ya, akan kelihatan bahwa ada penjelasan, if true, the camera smoothly moves toward the target at smoothing speed. Smoothing speednya adalah ini, speednya 5, jadi dia akan bergerak dengan kecepatan 5 pixel per second mengikuti hero. Kalau dia tidak menyala, itu dia akan lebih cepat ya, tapi kalau dengan smoothing dia akan sedikit lebih lambat, jadi kita bisa langsung coba aja. Nah, gerakannya ya kelihatan sedikit lebih lambat ya. Jadi ketika hero bergerak, dia tidak otomatis bergerak, tapi dia sedikit melambat mengikuti hero. Lalu kemudian untuk pergerakan atau batas pergerakannya kita bisa atur. Jadi saat ini
ada satu kotak invisible ya di sini yang nggak kelihatan, kotak yang tidak kelihatan ya. Ketika dia bergerak begini, kamera belum bergerak, tapi ketika dia melewati satu daerah tertentu, nah dia baru mengikuti kamera. Sama juga ke kiri ya. Nah, ketika dia di daerah tertentu dia mulai bergerak, dan ke atas juga. Nah, ini kita bisa atur supaya pergerakannya lebih luas atau lebih dekat ya. Nah, untuk mengatur drag itu ada di sebelah kanan. Kita lihat ke inspektor, ada dua hal yang perlu dinyalakan, yaitu drag margin H enable dan drag margin V enable. H dan V itu maksudnya H itu horizontal, V itu vertikal. Dan ini harus dinyalakan keduanya agar mempengaruhi atau bisa mengatur drag margin. Kalau enggak, akan sama aja. Ketika kita gerak, itu kamera akan ikut bergerak tanpa ada drag. Kita bisa lihat di drag margin konfigurasinya. Nah, kita tutup dulu output. Drag margin ada beberapa konfigurasi ya. Masing-masing 0,2 secara default untuk left, top, right, dan bottom. Dan ini adalah 20% dari ukuran kamera ya. Jadi kalau kita nyalakan draw drag margin di bagian editor, akan kelihatan kontaknya. Nah, ini adalah 0,2 dari ini draw kamera ya. Kalau kita coba right itu ke 1, nah ini berarti ini adalah 1%. Dan kalau kita coba, berarti kamera akan bergerak ke kanan ketika hero ada di posisi yang paling kanan sendiri ya. Ini dia belum bergerak sampai kira-kira hero ada di kanan sendiri seperti ini. Nah, ketika dia ada di pojok, baru dia bergerak. Sementara kalau di kiri, itu belum bergerak hingga ke 0,2. Dan itu nggak sampai ke kiri banget ya. Itu kira-kira di sini udah mulai bergerak. Nah, kita bisa atur lagi supaya gerakannya mungkin diperluas, yang kiri kanan kita perluas, tapi untuk yang atas bawah itu kita perbesar lagi sehingga pergerakannya nggak langsung naik ke atas dan ke bawah ketika hero jatuh atau lompat. Nah, ini kita atur aja, mungkin left itu ke 0,3, top itu 0,4, right ke 0,3, dan bottom 0,4. Jadi kalau di sini akan kelihatan kontaknya agak sedikit meninggi. Jadi kita perluas sedikit kiri dan kanan, tetapi yang atas bawah jauh lebih tinggi dibanding horizontalnya. Nah, kalau kita coba, akan kelihatan ketika jatuh itu, nah kamera baru bergerak setelah dia agak turun ke bawah. Sama halnya kalau lompat dia belum bergerak hingga, nah seperti ini. Untuk ke kiri ke kanan, sedikit jauh ya. Dia mesti bergerak agak ke kanan dulu baru kamera bergerak. Ups. Kita coba lagi. Seharusnya sih ini sudah lebih baik ya, karena kita lebih bisa mengantisipasi kameranya. Gerakannya lebih enak lah untuk kita mainkan sebagai platformer. Gimana teman-teman? Mudah kan? Misi kita sudah selesai, kita sudah memperluas peta level, dan kita sudah menambahkan kamera pada hero. Untuk video selanjutnya, kita akan gunakan signal dan membuat zona jatuh. Kalau teman-teman masih ingat, tadi ketika hero jatuh, tidak terjadi apa-apa kan, dia akan terus jatuh ke bawah. Dengan adanya zona jatuh, kita bisa memberitahu game untuk menghidupkan hero kembali. Seperti biasa, kalau suka dan ingin support, klik like dan subscribe. Dan kalau tidak ingin ketinggalan, klik icon lonceng. Follow juga Twitter dan Instagram Gawe Game untuk info terbaru. Aku sertakan linknya di deskripsi. Sampai ketemu.